Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar bunda-bunda dan anak-anak yang hebat semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Guru Ella. Bu Guru Ella akan bercerita untuk anak-anak. Cerita apa ya? Cerita tentang asal mula kurban. Karena sebentar lagi umat Islam seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban, Bu Guru mau menceritakan dulu tentang kisahnya kepada anak-anak semuanya. Semoga kita dapat menambah ilmu dari cerita yang Bu Guru akan ceritakan. Nah, sebelum mendengarkan cerita Bu Guru, yuk kita baca basmalah sama-sama ya. Tangannya diangkat, baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Guru akan bercerita. Pada zaman dahulu, ada seorang anak bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail ini mempunyai ibu bernama Siti Hajar dan mempunyai ayah bernama Nabi Ibrahim. Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang sehat. Selain sehat, Nabi Ismail juga menjadi anak yang soleh, ya, anak yang baik, anak yang selalu taat kepada perintah Allah dan menyayangi kedua orang tuanya. Mereka menghabiskan waktu bersama-sama, bermain bersama, beribadah bersama. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya adalah bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail. Ketika terbangun dari mimpinya, Nabi Ibrahim termenung, memikirkan apa yang ia alami semalam ketika bermimpi. Wah, Nabi Ibrahim pun memikirkan mimpinya tersebut. Seandainya ini benar perintah Allah, betapa berat cobaan yang harus aku alami. Tanya, ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim dalam keadaan termenung seorang diri, Nabi Ismail pun menghampiri ayahnya, lalu bertanya, "Ayah, apa gerangan yang ayah sedang pikirkan saat ini? Kenapa ayah selalu termenung? Ayo katakan ayah, katakan apa yang ayah sedang pikirkan saat ini." Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, kenapa ia termenung. "Ayah semalam bermimpi, wahai anakku. Ayah bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Lalu Nabi Ismail termenung, memikirkan mimpi ayahnya. Nah, tak lama merenung, Ismail pun memberi jawaban, "Wahai ayah, laksanakanlah jika memang itu perintah dari Allah. Semoga aku termasuk orang yang sabar." Lalu Nabi Ibrahim pun merasa terharu mendengar jawaban anaknya tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk Ismail dengan penuh kasih sayang. Nah, ibunda Nabi Ismail sangat sedih mendengar bahwa anaknya yang bernama Ismail akan disembelih oleh ayahnya sendiri yang bernama Nabi Ibrahim. Karena ini perintah Allah, Siti Hajar pun mengikhlaskan kepergian Nabi Ibrahim dan Ismail untuk menjalankan mimpinya tersebut, yaitu untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail. Nah, sampailah mereka di Bukit Mina. Ismail pun dibaringkan di atas sebuah batu besar. Matanya ditutup. Sementara itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah siap, ya, pisau dengan pisau tajamnya dan menempelkan ke leher Nabi Ismail. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah dan siap menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, ini dia. Namun tiba-tiba
terdengar suara dari atas bukit ketika Nabi Ibrahim mau menjalankan perintah Allah untuk menyembelih leher anak yang bernama Ismail. Tiba-tiba terdengar suara dari atas bukit, yaitu, "Wahai Ibrahim, karena ketaatanmu, kami berikan engkau balasan yang setimpal. Sesungguhnya kamu telah melaksanakan mimpimu itu." Dari atas bukit turunlah malaikat Jibril dengan membawa seekor domba yang sehat, domba yang gemuk, ya. "Wahai Ibrahim, sembelihlah domba itu sebagai pengganti Ismail." Ternyata malaikat Jibril membawakan seekor domba yang gemuk untuk disembelih Nabi Ibrahim sebagai pengganti Nabi Ismail karena ketaatannya akan perintah Allah. Nah, Allah pun telah menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih domba itu bersama Ismail. Peristiwa itu menjadi awal mula diperintahkan umat Islam untuk berkurban, ya. Kemudian hari itulah yang dirayakan sebagai hari kurban atau hari raya Idul Adha. Nah, itulah cerita tentang asal mula kurban. Karena ketaatan Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah, begitu juga Ismail yang mau menjalankan perintah Allah dengan ikhlas. Akhirnya Allah menggantinya dengan seekor domba yang sehat, yang besar untuk dikurbankan ketika hari raya Idul Adha. Nah, hewan kurban yang boleh disembelih ketika hari raya Idul Adha boleh sapi, kambing, kerbau, unta, dan domba. Semoga ayah dan bunda mempunyai rezeki yang banyak sehingga bisa berkurban di tahun ini dengan hewan yang tadi Bu Guru sudah sebutkan. Nah, demikianlah cerita yang Bu Guru sampaikan hari ini tentang asal mula kurban. Hari ini Ibu Guru mau memberikan tugas untuk anak-anak. Tugasnya adalah membuat domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Masih semangat hari ini? Semoga anak-anak selalu semangat di rumah ya. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang dibacakan oleh Bu Guru Ella. Siapa yang masih ingat? Tadi ceritanya tentang apa ya? Nah, cerita tadi adalah tentang sejarah asal mula kurban. Cerita yang tadi Bu Guru Ella menceritakan tentang salah satu hewan yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ya, Allah mengirimkan hewan itu sebagai pengganti atas ketaatannya Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail terhadap perintah Allah. Nah, hewan apakah itu? Anak-anak dan masih ingat ya? Ya, betul, itu adalah hewan domba. Sekarang Bu Santi akan mengajak anak-anak untuk membuat hewan domba. Tapi hewan yang akan kita buat nanti tidak bisa dikurbankan alias tidak bisa dipotong. Nah, sebelum kita membuat hewan domba, ada alat-alat yang harus kita persiapkan. Apa saja? Perhatikan alat-alatnya ya. Yang pertama, kita harus menyiapkan ini dia. Ini adalah kertas. Gunakan kertas yang kosong. Bisa juga kertas yang ada tulisan di belakangnya ya. Tapi nanti kita akan gunakan bagian depannya yang masih kosong. Jika tidak punya kertas kosong seperti ini, bisa gunakan kertas buku gambar atau kalender bekas yang belakangnya masih kosong. Kemudian alat-alat yang kedua yang kita gunakan adalah pensil. Boleh pakai pensil, bisa juga spidol. Kemudian jika ada pensil, harus siapkan juga penghapusnya. Ini dia. Ya. Jika tidak ada spidol, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah ini dia berikutnya, krayon. Ya, krayonnya tidak harus yang banyak. Seperti ini pun boleh, krayon. Kemudian ada lem. Kemudian kapas. Nah,
kapasnya nanti sebelum dibuat, kapasnya harus dibulat-bulatkan dahulu seperti ini. Dibulatkan kecil-kecil ya. Nah, seperti ini. Bu Guru sudah buat, sudah jadi. Ini kapas yang sudah Bu Guru bulat-bulatkan. Nanti bisa dibantu dengan Mama ya membulatkannya. Kemudian, jika semua sudah lengkap alat-alatnya, kita bisa mulai membuat domba. Nah, sebelum mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim. Nah, nanti anak-anak lihat Bu Guru ya bagaimana cara menggambar domba. Jika belum bisa, nanti boleh dibantu dengan Mama. Nah, Bu Guru tempel kertasnya seperti ini, yang putih. Kita ambil kertas yang warna putih. Bu Guru tempel di sini ya. Nanti anak-anak bisa lihat. Nih. Kemudian Bu Guru tidak menggunakan pensil, tapi Bu Guru langsung menggunakan spidol. Anak-anak nanti bisa menggunakan pensil dulu agar bisa dihapus ya. Kita pertama menggambar dombanya terlebih dahulu. Nah, tadi kita sudah berdoa ya. Pertama sebelum menggambar domba, langkah-langkahnya adalah kita siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Kita pegang. Boleh pensil dulu, kalau takut salah gunakan pensil dulu. Tapi Bu Guru akan langsung menggunakan spidol ya. Perhatikan, kita gambar dahulu kepalanya seperti ini, lengkung. Kemudian kita beri lengkung, 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 lengkung lagi seperti ini. Jika sudah, kita berikan lingkaran kecil di dalamnya. Garis lengkung seperti ini. Kemudian kita berikan garis lengkung yang panjang di sisi kanan dan kirinya seperti ini. Nah, kepala dombanya sudah jadi. Kita tambahkan lagi lengkung-lengkung yang lebih besar untuk badannya. Seperti ini caranya. Lengkung, lengkung, seperti awan ya. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Jika sudah jadi badannya, tinggal kita tambahkan ekor. Kemudian jangan lupa, domba itu ada kakinya juga ya. Ada berapa sih kakinya domba? Nah, kakinya ada 4 ya. Jika sudah selesai, jangan lupa kita ambil krayonnya. Ini krayon yang Bu Guru punya ya. Nanti anak-anak boleh mewarnai dombanya sesuai yang kalian pernah lihat. Misalnya wajahnya mau hitam atau mau coklat boleh ya. Bu Guru akan berikan warna kakinya dulu. Kaki domba hitam bawahnya. Anak-anak boleh ekspresikan dengan warna yang lain. Seperti ini. Kemudian ekornya juga diberi warna hitam. Sampai tertutup ya putih-putihnya ya. Kemudian telinganya. Jika sudah, kita warnain wajahnya. Wajahnya boleh coklat, boleh juga dicampur dengan warna hitam. Guru ambil warna coklat dulu ya. Warnain semuanya. Sampai rata ya mewarnainya. Jika sudah selesai, jangan lupa mewarnai kakinya. Nah, proses mewarnai domba sudah selesai. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu kita ambil lem. Kemudian lemnya ini kita ratakan ya ke tubuhnya domba ya.
Boleh dimulai dari rambutnya dahulu. Kita mulai dari rambut yang paling atas. Seperti ini lemnya. Secukupnya saja ya. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kemudian kita ambil kapas yang sudah dibulat-bulatkan tadi, kita tempel. Nah, seperti ini kurang lebih. Tempelnya yang rata ya. Kemudian kita ambil lemnya lagi, ratakan ke seluruh badan domba. Nanti anak-anak bisa dibantu dengan mama ya menempelnya ya, agar lebih rapi. Seperti ini kurang lebih. Kemudian tinggal kita tempel-tempel dengan kapas yang tadi sudah kita bulat-bulatkan. Seperti ini. Ditempel ke seluruh badan domba. Terus ya, ditempel sampai penuh ya. Jangan sampai ada yang tersisa. Badannya semua harus ditempel kapas. Semangat ya mengerjakannya ya. Ditempel sampai semuanya. Dan jika sudah selesai, ini dia dombanya sudah jadi. Nah, agar hasilnya lebih bagus lagi, Bu Guru punya yang sudah jadi. Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, anak-anak nanti jika dombanya sudah selesai dibuat dan ditempel kapas serta diberi warna, anak-anak bisa tambahkan lagi dengan hiasan yang lain. Boleh ditambahkan pohon, rumput, ada bunga-bunganya. Nanti anak-anak bisa berkreativitas bersama mama di rumah ya. Jika sudah selesai, sudah jadi semua karyanya, difoto seperti ini. Kemudian dikirim ke grup ini. Dan demikian kegiatan kita hari ini, mendengarkan cerita dan menggambar domba. Bu Guru tunggu hasilnya punya anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.